Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di seluruh dunia, nama Yesus nama yang ajaib, nama Yesus nama yang indah. Namun nama Yesus nama yang tidak disukai oleh iblis dan para pengikut-pengikutnya, sehingga iblis dan para pengikut-pengikutnya berusaha memutarbalikan kebenaran agar banyak orang itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimulai dari bangsa Yahudi sampai ke ujung bumi. Namun kita bersyukur setan tidak bisa menghalangi Yesus Kristus untuk bekerja di mana-mana, karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal. Makanya dia menarik banyak orang untuk percaya kepadanya agar menerima anugerah keselamatan. Kita saksikan sebuah rekaman video. Inilah alasan kenapa umat Yahudi tidak mau menjadi Kristen. Mereka mempunyai alasan yang sangat logis kenapa mereka tidak mau menuhankan dan menyembah Yesus. Biar orang ini saja ya yang menjelaskan kepada kalian semua agar umat Kristen tidak marah-marah terhadap kami. Sebuah pengakuan menarik dari seorang rabi Yahudi menyampaikan bahwa kenapa umat Nasrani gagal mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk menjadi Nasrani, karena mereka menyampaikan satu ayat dalam TB, yaitu Galatia 3 ayat 13, menyampaikan bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, terkait ini sangat bertentangan dengan ajaran Nasrani, tapi bisa sejalan dengan ajaran Islam yang menyampaikan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh dan tidak pula disalib. Bagaimana menurut teman-teman? Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil dari video pendek YouTube. Seorang ibu muslim yang membuat video tadi, dia berkata bahwa biarlah orang ini yang berbicara agar orang-orang Kristen tidak marah kepada orang Islam. Dengar saudara, justru yang marah-marah orang Kristen itu dari pihak ibu sendiri. Ketika orang Kristen beribadah dilarang, ketika orang Kristen bangun gereja tidak dikasih izin, dan orang Kristen tidak pernah melakukan itu untuk membalas jahat dengan jahat. Nah, namun yang dia kutip tadi dalam video itu ada seorang rabi Yahudi berkata, kenapa orang-orang Yahudi tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berdasarkan Galatia 3 tadi yang disampaikan. Namun saudara harus tahu, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan diusir keluar dari Taman Eden, semua manusia itu sudah ada di bawah kutuk dosa, dan semua manusia punya hubungan dengan Tuhan itu terputus, sehingga banyak manusia mulai menciptakan agamanya masing-masing, menyembah pohon jadi Allah, menyembah patung jadi Allah, menyembah batu jadi Allah dan sebagainya, benda-benda langit dijadikan Allah. Namun Tuhan rindu berhubungan dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia, seperti bagaimana berkomunikasi dengan Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Sehingga dia memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, membentuk dan proses Abraham menjadi bapa orang beriman. Makanya Abraham disebut bapa orang beriman karena dia beriman kepada Sang Pencipta yang benar. Sehingga dalam Galatia 3 ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Roma 4 ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya
merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi Tuhan mau berkomunikasi dengan manusia itu lewat iman yang benar. Itulah yang diajarkan kepada Abraham, sehingga lewat itu kita bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta yang hidup. Nah, saudara yang terkasih, ayat yang ke-8 dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberikan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Sehingga pada waktu itu orang-orang mulai memberkati Abraham. Belum ada bangsa Yahudi. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini belum ada bangsa Yahudi, tapi mereka memberkati Abraham karena Abraham itu orang beriman, iman kepada Sang Pencipta yang benar. Makanya ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sehingga saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Nah, saudaraku yang terkasih, berkat apa yang akan sampai kepada bangsa-bangsa lain? Yaitu berkat menerima Roh Kudus. Di ayat yang terakhir itu, saudara yang kekasih, ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, kenapa mereka tidak menerima Roh Kudus? Karena mereka tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus mati sebagai orang terkutuk di atas kayu salib supaya melepaskan semua orang yang ada di bawah kutuk dosa, yaitu mereka juga yang melakukan Taurat, itu ada di bawah hukum Taurat, dikutuk hukum Taurat, mereka dilepaskan di sana, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sekalipun orang Yahudi tidak percaya, itu tidak bisa menghalangi orang-orang untuk datang kepada Yesus, karena Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Nah, ketika hukum Taurat diberikan kepada manusia, khususnya kepada bangsa Israel, maka orang-orang di bawah hukum Taurat itu ada di bawah kutuk. Kenapa? Karena tidak semua mereka bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Namun ketika mereka percaya kepada Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku yang terkasih. Jadi kita percaya Yesus tidak tergantung bangsa Yahudi. Ya, kita percaya Yesus tidak tergantung agama yang lain, saudara. Kita percaya Yesus karena memang Alkitab berkata Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Orang yang melakukan hukum Taurat tidak akan pernah bisa menerima Roh Kudus. Orang yang taat kepada agama, rajin puasa, tapi kalau mereka menolak Yesus, mereka tidak pernah bisa menerima berkat yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang Kristen ada karena Yesus, bukan karena bangsa Yahudi. Kalau bangsa Yahudi mau menolak, itu urusan mereka, saudara. Namun ingat, firman Allah berkata jalan ke sorga hanya lewat Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada jalan. Sebab itu orang Kristen tidak tergantung kepada bangsa Yahudi, tapi orang Kristen bergantung kepada firman Yesus yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.